Bapak dan Ibu, baik di ruang meeting ini maupun di Zoom meeting. Hari ini kita akan mendiskusikan sinergitas Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan yang insya Allah akan dibuka oleh Bapak Fakih. Dan materi yang pertama adalah pemaparan integrasi pendidikan oleh Bapak Dodi. Dan materi kedua, harapan integritas pendidikan oleh Bapak Hafaz. Sebelum acara kita mulai, mari kita ucapkan basmalah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kami persilakan Bapak Fakih untuk membuka acara ini. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Dodi, Mas Hafaz, Bapak Ibu semua, para bahasanya sekarang apa Pak yang MS itu? User champion. Jadi biar agak keren, bukan operator lagi ya. Jadi user champion MS. Dan saat ini kami bersama dengan para punggawa emis, para programmer, konsultan, pengembang emis 4.0 saat ini sedang berkumpul di Serpong untuk menyiapkan rilis pertama emis Kementerian Agama yang rencananya akan dilakukan besok pagi, tanggal 25 Februari, pukul 9. Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama bahwa keputusan sudah diambil bahwa aplikasi emis ini akan menjadi platform besar, akan menjadi rumah besar sistem pendataan di Kementerian Agama, yang ini nanti akan menjadi platform sistem pendataan tidak hanya untuk Pendis, tapi juga untuk data pendidikan bagi satuan pendidikan keagamaan lainnya, baik di Bimas Kristen, Katolik, dan sebagainya. Dan ini keputusan sudah diambil, maka kita sudah seharusnya untuk mengamankan keputusan ini. Dan saat ini platform baru dengan arsitektur baru sedang dikembangkan, yang besok pagi akan mulai dirilis secara bertahap, mulai besok pagi. Nanti secara detail kami mohon Pak Dodi untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman dan juga Mas Hafaz. Nah, yang perlu kami sampaikan bahwa rilis pertama ini, namanya rilis pertama ini berarti masih awal. Akan ada rilis berikutnya yang sampai nanti emis betul-betul berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Salah satu tantangan yang menjadi hal yang harus kita jawab dan tantangan serius dari pengembangan emis ini adalah soal integrasi. Kita sudah komitmen aplikasi ini harus terintegrasi. Sebagus apapun aplikasi ini kalau masih manual integrasinya, baik integrasi dengan sesama aplikasi di Kementerian Agama maupun yang eksternal Kementerian Agama. Yang internal Kementerian Agama kami contohkan aplikasi izin operasional, itu nanti juga harus terintegrasi dengan aplikasi emis ini. Sudah tidak ada aksi-aksi manual. Itu yang kita harapkan. Ini menjadi tantangan kita bersama. Ini juga kami mohon pada para konsultan pengembang emis ini untuk bisa memastikan integrasi itu betul-betul bisa berjalan dengan semestinya. Kemudian
Rekam ini juga nanti dan sekarang sudah itu harus terintegrasi dengan EMIS yang baru ini. Misalnya tidak ada lagi input data lembaga di aplikasi Rekam. Tidak ada input data siswa di aplikasi Rekam. Yang ada input data siswa, data lembaga ya di EMIS, di aplikasi EMIS. Ini yang harus kita jaga bersama. Kemudian aplikasi yang lain yang saat ini sedang kita kembangkan, aplikasi asesmen siswa. Ini juga sama. Ini kan mesti ada data siswa. Jadi kami tidak ingin nanti teman-teman madrasah, teman-teman operator atau user champion EMIS ini menginput data yang sama berkali-kali di beberapa aplikasi yang berbeda. Ini salah satu indikator keberhasilan yang harus kita jawab. Dan indikator keberhasilan transformasi EMIS ini ya itu gitu. Kalau nanti madrasah masih input data yang sama berkali-kali di platform yang berbeda-beda, itu berarti proyek kita ini gagal. Jadi ini harus menjadi tantangan dan komitmen kita bersama. Asesmen guru, aplikasi guru juga sama. Itu nanti juga harus terintegrasi dengan aplikasi guru, kompetensi guru. Kemudian sampai ke nanti ada PPDB, ada rapor dan sebagainya, itu akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Tapi mohon bersabar. Jadi untuk mewujudkan itu semua perlu tahapan-tahapan, perlu milestone yang tidak bisa bim salah bim. Tapi kita arahnya ke sana. Kita sedang menuju ke sana. Tentu pelan-pelan kita menuju ke arah sana gitu. Nah, itu yang di internal Kementerian Agama. Yang di eksternal Kementerian Agama, kami juga bertekad salah satu indikator keberhasilan proyek kita ini adalah aplikasi EMIS ini akan menjadi aplikasi yang terintegrasi dengan Dapodik, dengan macam-macam, dengan Kementerian Keuangan, dan sebagainya. Kita ke depan tidak ingin lagi mendengar ada anak-anak yang ada madrasah yang tidak punya NPSN, ada madrasah yang siswanya belum mempunyai NISN dan sebagainya. Itu menjadi salah satu komitmen kita. Nah, saat ini kita sedang berkumpul bersama. Nanti akan kita rumuskan kira-kira langkah-langkah yang bisa kita ambil seperti apa. Hari ini kami mengundang teman-teman dari Pusdatin Kemdikbud, juga kita ingin duduk bersama mencari solusi. Bahkan kami mengusulkan sebenarnya harus ada kayak dashboard monitoring bersama. Kayak JNE gitu ya, kita ngirim barang. Itu kan ada trackingnya. Kita bisa tracking sudah sampai mana ini. Jadi teman-teman operator itu tidak gelap juga. Kita juga tidak gelap. Tidak tahu nih prosesnya sudah sampai mana. Saya kira misalnya NPSN, saya kira Mas Dodi, Mas Denny, Mas Safas ini, Pak Aziz sudah ngirim misalnya. Tapi sekarang prosesnya sampai mana? Ini kan kita perlu perjelas. Nah, nanti kalau diperlukan kita bisa membuat sebuah dashboard monitoring yang bersama gitu ya, agar bisa ngetris ini prosesnya sudah sampai mana dan sebagainya. Ini beberapa langkah yang harus kita jawab, dan saya kira secara teknis enggak sulit, pasti bisa secara teknis, secara pengembangan teknologinya saya yakin pasti ada solusi. Nah, ini kami akan terus mencari terobosan, duduk bersama dengan teman-teman di Kemdikbud dan juga di kementerian-kementerian lain untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan ini gitu. Saya kira ini teman-teman semua, mari kita dukung rencana besar transformasi EMIS ini, dan yang pasti EMIS ini akan menjadi akan menjadi raksasa nanti ini. EMIS harus menjadi raksasa untuk sistem pendataan yang ada di Pendis, bahkan di Kementerian Agama. Semua harus nginduk ke EMIS. Tidak ada
aplikasi yang bisa tumbuh tanpa terintegrasi dengan EMIS. Itu cita-cita kita. Nah, saat ini regulasi sedang kita susun, Pak Dodi dan tim sedang menyusun mengembangkan sebuah regulasi sehingga nanti aplikasi yang ingin hidup di Pendis itu ya harus ramah gitu kan dengan environment yang sedang dibangun oleh EMIS. Itu kira-kira begitu cita-citanya. Saya kira ini teman-teman semua beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan mari kita ikuti kegiatan ini. Nanti Mas Dodi silakan disampaikan ke teman-teman rencana besar kita dan kita cari solusi saja. Kita cari solusi sekarang, lupakan permasalahan-permasalahan yang ada. Saya kira permasalahan itu harus dicarikan solusi. Kita berorientasi pada bagaimana kita mencari solusi yang baik. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fakih atas pembukaannya. Untuk materi yang pertama, pemaparan integrasi pendidikan akan disampaikan oleh Bapak Dodi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Fakih selaku Ketua PMU REP MIKR, yang kami hormati Pak Aziz, Pak Hafaz, dan Bapak Ibu semua, baik teman-teman dari Kementerian Agama maupun konsultan pengembang EMIS yang saya hormati dan saya muliakan. Dan tak lupa teman-teman user champion EMIS Madrasah tingkat Kanwil yang sudah hadir di link Zoom meeting, dan juga Bapak Ibu para admin EMIS Kemenang Kabupaten Kota dan juga admin EMIS Satuan Pendidikan Madrasah yang hadir atau mengikuti melalui streaming YouTube. Alhamdulillah pagi ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan rencana, walaupun kita ada keterlambatan, mohon maaf sebelumnya, karena memang ternyata teman-teman Pusdatin, dalam hal ini Pak Kapus Datin yang kita undang pagi ini ternyata baru mengkonfirmasi pagi ini berhalangan, sehingga kami tetap harus melaksanakan kegiatan ini, tapi dengan skenario yang mungkin agak sedikit berubah ya. Mohon maaf sebelumnya, dan mudah-mudahan tidak mengurangi rencana kita bahwa ke depan EMIS ini yang tadi disampaikan oleh Pak Fakih juga harus menjadi sistem besar yang bisa menaungi seluruh pengelolaan data pendidikan yang ada di Pendis dan juga di Kementerian Agama. Nah, untuk itu kita tidak bisa menghindar lagi bahwa integrasi dengan sistem-sistem lain, baik itu internal maupun eksternal, harus betul-betul kita rancang, kita pastikan bahwa tata kelola data pendidikan ini harus terpadu dan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang berpotensi akan terjadi di kemudian hari. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengundang tim dari Pusdatin, dari mulai Pak Kapusnya sampai dengan pengelola data di Pusdatin untuk berdiskusi atau untuk memperbincangkan atau mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang mungkin selama ini dirasakan oleh kita bersama. Nah, dari hal-hal yang selama ini terjadi dan kita mungkin sama-sama temui, memang permasalahan integrasi kita khususnya dengan Kementerian Pendidikan, dengan Pusdatin dan juga Dapodik itu masih ada, dan dirasakan dampaknya itu sangat terasa lah oleh seluruh stakeholder pendidikan Islam, baik itu madrasah, kemudian siswa-siswanya juga, dan stakeholder madrasah lainnya. Nah, kita ingin ke depan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan itu yang selama ini terjadi. Semua pihak akan memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Kalau memang terkait dengan satuan pendidikan harus memiliki NSM dan NPSN
ya setelah satuan pendidikan tersebut memiliki SK izin operasional. Nah, itu harus kita pastikan mekanisme dan juga SOP-nya seperti apa, kemudian juga dari sisi timeline waktunya kita bisa menjamin kapan proses penerbitan NPSN tersebut bisa diproses dan terbit. Itu harus kita pastikan dan itu tentu harus dikoordinasikan dengan Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pengelola data referensi. Demikian pula halnya untuk NISN, yang nomor induk siswa nasional juga sama, tadi disampaikan oleh Pak Fakih, saat ini kita masih banyak menemui di lapangan bahwa siswa-siswa madrasah kita mengalami berbagai macam permasalahan terkait dengan NISN, ya. Baik itu yang belum punya NISN ataupun NISN-nya sudah dipakai siswa lain atau ganda dan lain sebagainya. Ini terlalu kompleks kalau untuk kalau kita selesaikan satu demi satu itu akan lama. Ini tentu butuh kebijakan yang jauh lebih komprehensif ya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, izin untuk menyampaikan paparan. Ini mohon maaf mungkin nanti kalau ada beberapa hal yang memang sudah sering kami sampaikan ya kepada Bapak Ibu semua, khususnya teman-teman user champion di Kanwil dan juga teman-teman operator di tingkat Kemenang Kabupaten Kota dan juga pengelola emis di tingkat lembaga. Ya next. Ya ini terkait emis ya tentu kita sudah sama-sama tahu saat ini emis sudah masuk ke tahun ke-23 ya. Dari tahun 98 kita mulai merancang emis sampai dengan sekarang 2021 berarti sudah lebih dari 22 tahun. Seingat saya dulu kita mulai mengembangkan emis itu di bulan Juni tahun 1998. Ya, jadi sudah hampir 23 tahun. Nah, sampai dengan saat ini mungkin kondisi emis masih belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan dan keinginan dari semua pihak, ya kita tahu bersama. Makanya di tahun 2020 kemarin dan sekarang sudah masuk 2021 kita sedang merancang atau melakukan proses revitalisasi atau reformasi emis ya dengan kita gaungkan emis 4.0 ya. Jadi emis 4.0 ini adalah satu simbol ya bahwa emis ini akan bertransformasi, mudah-mudahan lompatannya itu sangat signifikan, tidak lagi mungkin hanya selangkah demi selangkah. Mudah-mudahan ini menjadi momentum perbaikan emis secara signifikan, secara besar-besaran. Makanya kita beri istilah emis 4.0 yang dikembangkan melalui proyek Realizing Education Promise Madrasah Education Quality Reform atau REP MIQR. Nah, mudah-mudahan apa yang sedang kita rancang saat ini bisa berjalan sebagaimana harapan semua pihak. Sudah terlalu besar atau terlalu tinggi lah harapan dari semua stakeholders terhadap pengembangan emis 4.0 ini. Mudah-mudahan kita semua, terutama para konsultan pengembangan emis ini bisa memenuhi harapan dan juga ekspektasi dari semua pihak yang memang betul-betul berharap bahwa emis ini akan jauh lebih baik. Ya, bukan berarti selama ini kami selaku pengelola emis pun tidak melakukan langkah-langkah perbaikan ya. Kita pun juga dengan melihat atau mengambil pelajaran-pelajaran yang selama ini terjadi, permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi, kita selalu berupaya meningkatkan performance dari emis ini. Namun mungkin dirasakan masih banyak yang tidak maksimal ya. Itu memang itulah fakta yang ada. Nah, pengembangan emis 4.0 ini juga tidak bisa secara instan. Kita betul-betul merancang pengembangannya ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang memang seharusnya, mulai dari asesmen, kemudian pengkajian dan lain sebagainya, kemudian diskusi-diskusi. Dan insya Allah tanggal 25 besok kita akan melakukan rilis pertama ya untuk aplikasi emis ini, emis 4.0 ini. Emis rilis pertama ini tahapan awal, jadi bukan berarti nanti besok itu sudah semua emis baru ini menggantikan emis yang lama, tidak. Jadi kita akan bertahap, jadi kita akan perkenalkan dulu rilis pertama untuk beberapa fitur, kemudian nanti beberapa saat kemudian kita
tambah lagi fiturnya sehingga nanti bisa secara utuh, harapan kita semua di awal tahun pelajaran 2021-2022 mudah-mudahan aplikasi EMIS 4.0 ini bisa betul-betul fully implemented ya. Jadi betul-betul bisa diimplementasikan secara penuh. Nah, untuk semester genap ini saat ini kan masih berjalan nih. Sekarang pembelajaran di madrasah sudah masuk semester genap. Nah, untuk pendataan EMIS-nya itu masih menggunakan EMIS yang lama ya. Jadi jangan sampai nanti ada kesalahan persepsi dari teman-teman operator bahwa atau kebingungan ya menggunakan EMIS yang mana. Jadi untuk pendataannya atau updating datanya tetap menggunakan EMIS yang lama untuk semester genap ini, tapi untuk EMIS yang baru sudah pelan-pelan diperkenalkan. Ada beberapa proses, ada beberapa fitur yang sudah akan kita luncurkan atau kita rilis, dan itu harus juga dikerjakan atau diproses oleh teman-teman operator ya, terkait dengan perbaikan-perbaikan data referensi ya, baik itu data awalnya data lembaga, kemudian nanti data siswa dan seterusnya ke data-data lain. Nah, tapi untuk proses transaksi data untuk semester genap kita masih menggunakan aplikasi EMIS lama. Ya. Jadi nanti akan paralel di satu semester ini kita akan paralel EMIS lama berjalan, kemudian EMIS baru mulai diperkenalkan. Ya. Nah, jadi harapannya memang semakin kita perbaiki sistemnya, kemudian infrastrukturnya, kemudian proses bisnisnya, kemudian masalah integrasinya, itu mudah-mudahan data-data pendidikan Islam ini dan ke depan mungkin juga akan bergerak ke data-data pendidikan agama lain ya, itu semakin bagus, semakin berkualitas dan ya kita inginnya sejajar dengan sistem-sistem pengelolaan data pendidikan yang lain yang ada di kementerian lain, khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu ya. Karena EMIS ini akan menjadi acuan dari semua sistem-sistem yang ada, baik itu khususnya di internal ya. Tadi disampaikan oleh Pak Fakih, ada RKAM, ada EDM, ada AKG, aksi, aplikasi-aplikasi yang saat ini dikembangkan itu sudah dirancang bahwa nanti akan terintegrasi dengan EMIS. Ya, gitu. Next. Nah, untuk regulasi memang kita tidak bisa lepas ya kualitas tata kelola data dan sistem informasi di Kementerian Agama, khususnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tentu tidak lepas dari tersedianya regulasi yang mengatur. Nah, ini yang tadi disampaikan Pak Fakih, saat ini kita juga secara paralel sedang mencoba, sebenarnya sejak tahun lalu, tapi memang karena pekerjaan besar, regulasi ini juga tidak bisa main-main dan membutuhkan fokus, maka proses penyusunannya dan penyempurnaannya itu akan kita lanjutkan di 2021 ini ya. Ada beberapa regulasi yang sedang kita coba susun atau kita sempurnakan, baik itu IT Master Plan, IT Governance dan juga PMA terkait dengan pengolahan data pendidikan di Kementerian Agama. Ya mudah-mudahan di tahun ini semua bisa diselesaikan dan bisa disahkan oleh pimpinan yang memang akan melakukan pengesahan baik itu Dirjen maupun juga Pak Menteri Agama. Next, ini posisi EMIS Pendidikan Islam nanti memang dia akan menopang semua program-program pendidikan Islam dan juga sistem-sistem informasi pendukung pengelolaan program pendidikan Islam. Jadi setiap unit pasti memiliki sistem layanan atau sistem informasi yang digunakan untuk menunjang program-program yang mereka selenggarakan. Misalnya sertifikasi, kemudian tunjang profesi itu ada di Simpatika. Nah, kemudian nanti ada lagi AKG, SIM PKB itu kan terkait dengan GTK. Nah ini itu harus berada atau harus ada benang merahnya dengan EMIS, harus terintegrasi dengan EMIS. Dan terkait dengan siswa, di situ ada ujian nasional, asesmen nasional, kemudian ada KIP, ada BOS, kemudian ada LTMPT ya. Kemudian KIP, kuliah, dan lain sebagainya, itu kan terkait dengan siswa itu harus juga terintegrasi dengan data EMIS. Bantuan Sarpras, ya. Kemudian juga ya program-program lainnya yang memang menjadi domainnya di Cenpendis dan juga Direktorat Jenderal lain di bawah Kementerian Agama yang mengelola fungsi pendidikan itu harus mengacu ke EMIS. Next. Nah,
seperti kita ketahui bahwa di EMIS ini kan kita membawahi semua jenis satuan pendidikan terkait pengelolaan datanya ya, ada EMIS Madrasah, EMIS Pontren, EMIS PTKI dan EMIS PHI. Nah, dalam pengembangan EMIS 4.0 ini kita secara bertahap akan menyentuh semua EMIS ya. Tapi saat ini fokusnya baru di EMIS Madrasah. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman pengelola data di PTKI terkait rilis yang sudah mungkin informasinya sudah menyebar ya melalui Instagram, melalui media-media sosial lainnya gitu, sehingga mereka mengkonfirmasi ini maksudnya EMIS yang mana gitu ya. Nah, kita sampaikan bahwa memang saat ini fokus kita untuk pengembangan EMIS melalui proyek ini masih fokus di EMIS Madrasah, tapi untuk EMIS-EMIS yang lain pun juga akan kita garap, akan kita mulai selesaikan di tahun 2021 ini. Oke, next. Nah, untuk EMIS Madrasah tentu kita tidak bisa lepas dari 4 satuan pendidikan ini, 4 jenjang ini, RA, MTS, MA, dan mungkin nanti MAK. Nah, ini nanti saya juga belum bisa secara ini nih intens membicarakan masalah pendataan MAK ini ya, karena walaupun secara jenjang setara dengan MA, tapi ada beberapa kekhususan yang berbeda dengan MA reguler ya. Nah, terkait kurikulumnya, kemudian program studinya, kemudian juga mungkin sarana pendukungnya itu tentunya berbeda dengan MA reguler. Ya, kita juga harus banyak diskusi dengan teman-teman pengelola Dapodik, khususnya Dapodik yang SMK. Ya, memang untuk MAK ini secara kuantitas kita saat ini belum terlalu banyak, tapi kan mau berapapun itu harus kita wadahi ya terkait dengan kebutuhan datanya. Ini sudah banyak juga pertanyaan-pertanyaan untuk madrasah-madrasah yang memang fokusnya di kejuruan. Ya, ada MA unggulan informatika misalnya. Nah, saat ini pendataannya masih menggunakan rumahnya rumah MA reguler, padahal sesungguhnya mereka harusnya sudah memiliki rumah sendiri yang berbeda dengan MA reguler. Kemudian entitas datanya kurang lebih ya sama dengan yang selama ini kita kelola ya, data lembaga, data santri, data PTK, Sarpras, Rombel ya. Rombel ini dalamnya ada jurusan. Nah, selama ini kan yang sangat terasa data Rombel ini pada saat siswa akan mengikuti dulu ujian nasional, sekarang asesmen nasional, ya kan? Karena rombel atau tingkat atau kelas ya yang melekat di siswa tersebut akan menentukan dia layak atau tidak atau berhak atau tidak untuk mengikuti ujian atau asesmen. Ya. Kemudian untuk dan jurusannya juga sama ya, karena nanti akan beda ya antara jurusan IPA dengan IPS, tentu dari sisi soal mata pelajarannya berbeda. Sama dengan halnya dengan pendaftaran ke LTMPT, itu jurusan juga menjadi atribut sangat vital. Pada saat jurusannya tidak terisi ataupun jurusannya salah, maka akan mengganggu proses pendaftaran siswa tersebut untuk mengikuti ujian atau mengikuti seleksi SNMPTN maupun juga SBMPTN. Makanya saat ini kami pun juga di EMIS yang existing sedang berjibaku juga nih, karena baik siswa kelas 12 maupun siswa lulusan, ya, siswa lulusan 1 tahun atau 2 tahun yang lalu yang masih berhak untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi, ini terkait dengan kelengkapan atribut datanya itu masih banyak yang tidak lengkap. Nah, kita sedang berusaha memperbaiki lah oleh operator gitu, operator madrasah maupun juga kabupaten, kota, dan kanwil untuk bisa melengkapi data-data tersebut, sehingga siswa kan tidak mau tahu, orang tua tidak mau tahu ya. Pada saat mereka tidak bisa daftar, mereka kan akan komplain kemana-mana gitu ya. Karena mereka merasa itu hak anak saya atau hak saya sebagai siswa untuk bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Gitu. Jangan sampai hak mereka itu terhalangi atau digugurkan dengan masalah ketidaklengkapan data. Ya. Ini yang betul-betul ke depan harus bisa kita pastikan bahwa setiap entitas data, setiap record entitas data itu baik lembaga, siswa, PTK, dan lain sebagainya itu bisa terisi secara lengkap. Ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, selama ini banyak yang di EMIS yang sekarang itu banyak yang diabaikan. Dianggapnya tidak penting. Contoh nama ibu.
nama ibu kandung di EMIS itu masih banyak siswa yang tidak terisi namanya, nama ibunya. Padahal itu apa? Menjadi syarat penting, syarat utama pada saat siswa itu akan diajukan NISN-nya. Jadi banyak yang mungkin tidak merasa atau tidak memperkirakan bahwa ketidaklengkapan atau berhasilan dalam proses penerbitan NISN itu masalahnya di mana. Ternyata masalahnya sepele karena ada salah satu atribut data yang tidak terisi. Contohnya tadi nama ibu atau tanggal lahir yang salah. Ada siswa yang harusnya dia sudah MI misalnya, atau jangan MI, udah MA tapi lahiran 2020 misalnya. Itu masih ada, atau 2019. Nah, ini proses validasi yang harus betul-betul juga dijaga dalam pengembangan emisi yang baru nanti. Mudah-mudahan sudah bisa diantisipasi ya, jangan sampai akibat kekurang ketatan dalam sisi validasi data di aplikasi menyebabkan banyak data yang bocor dan data yang tidak lengkap ataupun salah. Ya, next ya. Nah, ini rekap data pendidikan Islam saat ini dari RA, MI, MTS, MA, PTKI, PKPPS, PDF, SPM, dan Mahat Ali ini jadi campur antara satuan pendidikan formal yang ada di bawah jalur pendidikan umum dan juga jalur pendidikan keagamaan. Ya, total lembaganya 86.227, kemudian peserta didiknya 11,6 juta. Nah, untuk mekanisme pendataan EMIS sendiri, tadi disampaikan oleh Pak Fakih, kita juga tidak bisa lepas dari keberadaan aplikasi izin operasional, ya, karena ibaratnya manusia gitu, aplikasi izin operasional ini rumah sakitnya, jadi tempat lahirnya gitu, tempat lahirnya lembaga. Ya. Tidak mungkin ada satu lembaga, ini karena memang secara regulasi ya, kita harus melalui pengusulan atau pengajuan dengan menggunakan aplikasi izin operasional. Oleh karena itu, setiap kali lembaga yang ingin datanya masuk ke EMIS tentu harus tercatat dulu di aplikasi IJOB. Prosesnya pun juga legal gitu, tidak tiba-tiba hadir, tiba-tiba lahir gitu tanpa melalui proses. Ya, ini yang harus kita pastikan dari si legal formalnya, setiap lembaga itu memiliki SK izin operasional yang diproses melalui aplikasi izin operasional, baik itu nanti madrasah, pesantren maupun juga perguruan tinggi. Jadi masing-masing lembaga ini memiliki jalurnya masing-masing. Ya. Untuk madrasah aplikasi IJOB yang dikelola oleh Subdit Kelembagaan, kemudian yang di pesantren juga di Subdit Pendidikan Pesantren, dan juga mungkin subdit-subdit lain yang nanti juga akan dikembangkan juga aplikasi izin operasionalnya, baik untuk madrasah diniyah, kemudian juga untuk lembaga pendidikan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga untuk PTKI sama di Subdit Kelembagaan Direktorat PTKI ya. Nah, jadi nanti aplikasi IJOB ini akan menyuplai data-data lembaga baru untuk ke EMIS. Nah, itu tadi sampaikan oleh Pak Fakih, tidak lagi dengan proses manual. Saya sudah memastikan beberapa kali ke Mas Hafaz, prosesnya nanti kan tidak akan manual lagi kan, saya bilang gitu. Sudah, tidak, insya Allah tidak, karena sudah ada proses uji coba, utama untuk madrasah. Ya, alhamdulillah, jadi nanti teman-teman Kanwil tidak perlu lagi mengusulkan ke kami, ke EMIS Pusat, jika ada lembaga-lembaga baru yang SK izin operasionalnya baru diterbitkan. Jadi secara otomatis nanti aplikasi izin operasional yang akan mendorong data-data lembaga baru ini ke database EMIS. Nah, kemudian selanjutnya nanti EMIS yang akan mendorong lembaga-lembaga baru ini untuk dialirkan ke Pusdatin untuk penerbitan NPSN-nya. Dan ini yang kita akan diskusikan dengan teman Pusdatin, prosesnya ini seperti apa dan jaminan waktunya itu, timeline waktunya itu seperti berapa lama. Jadi jangan sampai kita masih seperti saat ini, kita kadang-kadang 1 semester, kadang-kadang 1 tahun, nggak jelas, ya karena sangat tergantung dengan campur tangan dari kita sebagai istilahnya pengelola data. Kalau kita lupa, ya mungkin nggak akan diajukan gitu, jadinya ngendep terus.
Padahal kebutuhan di lapangan sudah mendesak ya. Nah, tapi saya mohon ke teman-teman user champion Kanwil dan juga mungkin pengelola madrasah ya, mohon aturan itu betul-betul dijalankan gitu. Jangan sampai seperti yang saat ini masih banyak terjadi, lembaga itu menerima siswa atau melakukan kegiatan belajar mengajar sebelum izin operasionalnya terbit. Ini masih ada yang seperti itu ya. Tadi pagi juga saya dapat informasi juga dari salah satu teman user champion Kanwil gitu. Masalah lembaga ini sudah menerima siswa sebelum izin operasionalnya terbit. Ini mohon ini kita kalau memang mau sama-sama memperbaiki tata kelola, ya mohon semua pihak pun juga mematuhi gitu. Jangan hanya karena alasan ini karena temannya Pak Kanwil nih yang punya madrasahnya. Akhirnya diperbolehkan dulu. Ya nanti gimana nanti deh kalau masalah siswanya. Kasihan siswanya. Kalau memang saat mereka sebelum lulus itu terbit izin operasional. Kalau sampai akhir mereka harusnya lulus, izin operasional itu tidak terbit itu, terus siswa ini menghabiskan waktu 3 tahun di MA atau 3 tahun di MTS atau 6 tahun di MI itu akan sia-sia. Dan kita yang akan dituntut oleh masyarakat, gitu, oleh orang tua. Ya, ini jadi mohon betul-betul aturan sudah ada, hanya tinggal mungkin dari sisi kepatuhan dari teman-teman di lapangan ya, termasuk sampai dengan tingkat Kanwil, dan juga mungkin dari penetapan sanksinya dari pusat nih, dari direktorat terkait nih Pak Fakih. Bagaimana kalau misalnya masih terjadi seperti ini lagi, praktek-praktek ilegal, kalau menurut saya ini ilegal. Ya. Ini akan menyulitkan gitu loh. Pada saat sudah kepepet baru gerasak gerusuk gitu, NPSN-nya belum punya, NISN-nya belum, siswa-siswanya belum ada itu kan. Padahal izin operasionalnya baru tahun ini, baru beberapa bulan yang lalu. Nah ini mohon sekali lagi proses yang atau aturan-aturan yang seharusnya kita patuhi itu betul-betul dipatuhi oleh semua pihak. Nah, kemudian untuk penerbitan untuk masalah akun ya, tadi setelah izin operasional masuk ke database EMIS untuk satuan pendidikannya, operatornya melakukan pendaftaran registrasi. Ini juga ada kasus operator ngeluh gini Pak Fakih ya, kami semester lalu Juni itu belum bisa updating EMIS gitu kan, jadi data di aplikasi portal BOS-nya belum ada gitu. Padahal kami waktu itu sudah punya siswa, tapi karena nunggu akun katanya dari pusat. Akun apanya? Saya bilang akun EMIS-nya. Loh, saya bilang akun EMIS itu bukan dari pusat. Bapak sendiri yang melakukan registrasi, kemudian nanti di-approve oleh kabupaten kota. Kok alasannya karena nunggu akun dari pusat, saya bilang gitu. Artinya mungkin entah itu lembaga ini cuma cari alasan gitu ya, karena ya masalahnya karena dia nggak dapat BOS gitu, karena datanya belum masuk di aplikasi portal BOS, sehingga dia beralasan bahwa mau akun gitu, nunggu akun lama, atau jangan-jangan memang kabupaten kota atau Kanwil yang tidak mensosialisasikan masalah penerbitan akun ini. Jadi kan ada dua ini. Saya cuma belum konfirmasi ke teman-teman Kanwil, saya lupa nanya ini lembaga dari kabupaten atau provinsi mana gitu. Nanti mungkin akan kita telusuri. Jangan sampai nanti cuma cuci tangan aja, kesalahan sendiri dilimpahkan ke seolah-olah kesalahan orang lain, sama pihak lain gitu. Ya, jadi sekali lagi untuk admin atau operator satuan pendidikan atau lembaga itu tidak harus menunggu akun itu dari pusat atau dari Kanwil, tapi lembaganya sendiri yang mendaftarkan akunnya ke EMIS gitu ya. Nanti kabupaten kota yang melakukan verifikasi dan juga persetujuan. Next ya. Nah ini slide ini mungkin sudah banyak ya teman-teman ketahui ya bahwa saat ini memang data EMIS tidak lagi menjadi katak dalam tempurung ya, kita tidak hanya lagi berkutat untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, tapi sudah kita alirkan ke mana-mana karena memang ini tuntutan, kita tidak bisa lagi hanya jadi raja di rumah sendiri gitu ya. Kita
kita harus betul-betul bisa bersinergi, berbagi pakai dengan sistem-sistem pengolahan data yang lain, baik itu di internal maupun juga eksternal. Ya walaupun memang prosesnya itu butuh waktu dan sampai saat ini mungkin belum berjalan secara maksimal. Hanya yang akan kita fokuskan ke depan itu bagaimana sinergi kita atau integrasi kita dengan Pusdatin, karena Pusdatin ini sudah menjadi katakanlah terminal besarnya gitu ya, tempat ketemunya data-data pendidikan dari semua kementerian lembaga. Ya. Pusdatin yang menerbitkan ID-ID unik atau referensi-referensi unik untuk setiap entitas data yang ada di bidang pendidikan. Ya, nah kita mau tidak mau memang harus selalu duduk bersama, selalu berdiskusi dengan Pusdatin Kemdikbud bagaimana perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan untuk pengolahan data-data referensi tersebut. Ya, nah, nanti ada teman-teman Pusdatin, ada Pak Rohim, ada Pak Ismail yang juga bisa menyampaikan ini seperti apa. Ya, untuk NPSN-nya, NISN-nya, NUPTK-nya, kemudian kaitannya dengan LTMPT, dengan pendaftaran KIP kuliah, dengan asesmen nasional, kemudian dengan validasi NIK, banyak ya. Belum nanti lagi dengan DTKS, Kemensos untuk PIP dan lain sebagainya. Nah ini kan bisa jadi semua hal yang terkait dengan integrasi data pendidikan itu terminalnya ada di Pusdatin. Ya, walaupun tidak tertutup kemungkinan kita di Kementerian Agama juga bisa melakukan kerjasama juga dengan kementerian lembaga lain ya. Nanti tinggal kita sepakati dengan Pusdatin. Apa yang dilakukan oleh Pusdatin, apa yang diserahkan ke kita gitu ya di Kementerian Agama. Oke, next. Nah, integrasi data pendidikan antara Kemenak dengan Kemdikbud ya dilakukan untuk dalam rangka meningkatkan tata kelola dan peningkatan kualitas data pendidikan secara bersama-sama. Jadi tidak lain tidak bukan memang kita ingin dengan integrasi ini bisa semakin meningkatkan kualitas tata kelola dan juga kualitas data pendidikannya itu sendiri. Ya. Kita di Kementerian Agama walaupun saat ini baru hanya di Ditjen, tapi ke depan ini juga sekaligus mungkin informasi ke teman-teman Pusdatin, arahan dari pimpinan, teman-teman Bimas lain pun diharapkan nanti bernaungnya di EMIS dulu gitu ya. Kemudian nanti kita alirkan datanya bersama-sama dengan data di pendidikan Islam, data madrasah, data pesantren itu ke Pusdatin. Nah, ini karena arahan Pak Menteri dan juga Pak Sekjen dan juga para pimpinan di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga menyetujui bahwa EMIS ini akan menjadi rumah besarnya data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama. Ya memang saat ini pun kita berterima kasih nih teman-teman Pusdatin dan juga Dapodik sudah mau ya mengakomodir proses pendataan untuk teman-teman di Bimas lain ya, Bimas Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu. Tapi ke depan harapannya ataupun arahannya mereka teman-teman Bimas ini melakukan proses pendatanya di EMIS dulu, kemudian nanti kita alirkan ke Pusdatin. Nah, integrasi data EMIS dengan Dapodik dan PD Dikti ini tidak lupa di Kemdikbud ini sekarang sudah ada PD Dikti ya, yang tahun sebelumnya atau periode sebelumnya berbeda kementerian, tapi untuk mulai 2019 ya atau 2020 awal Dikti sudah kembali ke Kemdikbud sehingga kita pun juga berkewajiban untuk melakukan proses integrasi data pendidikan tinggi kita, pendidikan tinggi keagamaan Islam dengan PD Dikti. Nah, itu di bawah koordinasi Pusdatin ya. Kita sepakat bahwa Pusdatin menjadi koordinator dari proses integrasi ini. Baik untuk satuan pendidikan, peserta didik maupun juga PTK ya, pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, urgensi integrasi data next ya. Urgensi integrasi data EMIS ke Pusdatin ya diantaranya pertama untuk NPSN ya, pengelolaan dan penerbitan dan pengelolaan NPSN. Jadi penerbitan itu untuk lembaga baru, pengelolaan itu untuk memelihara datanya. Mungkin ada proses edit ya, ada proses mungkin perubahan, penonaktifan dan lain sebagainya. Nah, ini kita integrasikan dengan Pusdatin, kemudian NISN juga sama, proses penerbitan awal sampai dengan penonaktifan dan lain sebagainya, termasuk perubahan-perubahan identitas itu dilakukan di Pusdatin, di Verval PD,
Kemudian NUPTK yang belum tergarap, NUPTK, kemudian untuk pendaftaran SNMPTN dan UTBK SBMPTN yang saat ini masih berjalan, berkoordinasi dengan LTMPT. Proses pendaftarannya melalui Pusdatin. Ya, beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu LTMPT langsung tarik data ke EMIS. Nah, mulai tahun ini LTMPT hanya menarik data ke Pusdatin. Nah, tinggal EMIS berkoordinasi dengan Pusdatin supaya data-data siswa dan santri pondok pesantren, siswa madrasah dan santri pondok pesantren kelas akhir kelas 12 itu bisa datanya teralirkan ke Pusdatin dan bisa ditarik oleh LTMPT sehingga siswa-siswa tersebut bisa melakukan pendaftaran akun. Kemudian rangkaian selanjutnya itu untuk KIP kuliah. Jadi setelah daftar LTMPT biasanya siswa itu akan siswa-siswa yang memang memenuhi kriteria akan daftar di program KIP kuliah. Nah, prosesnya pun juga sama. Harus datanya tersinkron dulu dengan Pusdatin dan juga LTMPT. Kemudian pendataan asesmen nasional dengan Pusmenjar saat ini pun masih berlangsung. Mudah-mudahan sudah terinformasikan, katanya ada karena asesmennya berubah jadwalnya, sasaran untuk pendataannya pun juga kalau tidak salah ada perubahan, ya ada perubahan. Sebelumnya untuk MTS dan MA itu kelas 8 dan kelas 11. Nah, untuk yang karena ada perubahan jadwal, maka sasarannya tuh diturunkan ya ke kelas 7 dan kelas 10. Nah, kemudian untuk validasi NIK dengan Dukcapil, ya kan memang ide besarnya nanti itu untuk ID data yang sifatnya individual, baik itu siswa untuk bidang pendidikan ya, untuk siswa maupun PTK itu adalah menggunakan NIK ya, nomor induk kependudukan. Nah, hanya kan saat ini proses validasi NIK yang tercatat di EMIS dan juga mungkin Dapodik itu masih belum 100% sinkron dengan yang ada di Dukcapil. Nah, nanti proses validasinya itu apakah lewat Pusdatin atau kita di Kementerian Agama yang berkoordinasi langsung dengan Dukcapil, nah ini yang harus juga kita bicarakan ya supaya clear. Ya. Kemudian pertukaran data siswa untuk proses mutasi dan juga PPDB, penerimaan peserta didik baru. Nah, ini yang juga krusial menurut saya. Karena selama ini yang kita rasakan akibat dari proses input data yang terpisah antara EMIS dengan Dapodik menyebabkan referensi siswa menjadi tidak terjaga. Ya, dan ini dampaknya pada saat pendaftaran di LTMPT ya. Nama siswanya dan individu siswanya sama, tapi siswa ID-nya berbeda. Nah, sehingga akan terjadi kegagalan dalam melakukan pendaftaran. Next. Nah, ini mekanisme integrasi data EMIS dengan Dapodik. Jadi dari EMIS yang dikelola di Chainpendis itu masuk ke server data, masuk ke server database integrasi. Ini ada masih di Pendis, di EMIS ya. Kemudian Pusdatin akan melakukan penarikan data yang ada di server integrasi itu. Memang saat ini baru lembaga dan satuan pendidikan dan peserta didik ya, untuk PTK-nya belum. Tapi harapannya dengan emisi yang baru ini, PTK ini sudah tergarap juga bagaimana proses setiap pendidik dan tenaga pendidikan yang memang sudah memenuhi syarat untuk diterbitkan NUPTK-nya itu bisa terlayani ya, penerbitan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikannya. Ini masuk ke masing-masing kan verbal SP untuk satuan pendidikan, kemudian verbal PD untuk peserta didik, dan juga verbal PTK untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, kemudian khususnya untuk SP dan PD, satuan pendidikan dan peserta didik, nanti datanya juga saat ini sudah berjalan, itu dialirkan untuk LTMPT, proses pendaftaran SNMPTN dan SBMPTN, kemudian dengan Pusmenjar Kemdikbud ya, dengan untuk asesmen nasional, kemudian dengan Puslapdik, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk pendaftaran KIP kuliah, dan validasi NIK dengan Dukcapil Kemdagri. Ya, setahu kami saat ini memang Pusdatin sudah melakukan sinkron dengan Dukcapil, dan untuk siswa-siswa madrasah pun sudah ada istilahnya notifikasi atau identifikasi apakah NIK siswa-siswa madrasah dan juga siswa sekolah ini sudah
valid sesuai dengan yang ada di Dukcapil atau tidak. Kalau tidak salah sudah ada informasinya nih, walaupun baru kelas akhir ya, kelas 12. Kelas 12, kelas 9, dan kelas 6 mungkin ya, kalau tidak salah. Belum seluruhnya. Tapi paling tidak ini sudah ada proses pengecekan ke Dukcapil terkait dengan atribut nomor induk pendudukan ini. Nah, kemudian atribut data peserta didik yang dialirkan dari EMIS ke Pusdatin diantaranya ID peserta didik, NIK, NISN, nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nama ibu kandung, kemudian tingkat atau kelas, kemudian rombel paralelnya karena untuk AKM ya, asesmen kompetensi siswa, kemudian untuk jurusan itu untuk AKM dan juga untuk LTMPT, kemudian alamat siswa ini sampai dengan RT RW-nya ya. Dia nomor HP, alamat email, tanggal masuk sekolah, tahun lulus, jenis keluar, kemudian kebutuhan khusus, kemudian ID sekolah, NPSN, dan juga nama madrasahnya. Ini paling tidak ini yang mungkin lebih banyak lagi, tapi yang paling pokok itu adalah ini. Ya, untuk kebutuhan integrasi dengan Pusdatin. Nah, harapan saya sih ke depan itu proses integrasi untuk berbagai kebutuhan yang memang melalui Pusdatin itu kita bisa sekali dorong gitu, sekali proses ke Pusdatinnya, tidak nyicil untuk NISN prosesnya berbeda dengan untuk AKM, misalnya untuk AKM beda dengan LTMPT, jangan sampai seperti itu. Yang saat ini terjadi masih seperti itu, masih parsial. Nah, keinginan kami tentu prosesnya itu bisa sekali jalan, ya entah gimana nanti prosesnya gitu ya, dan mungkin harus dikaji apakah itu realistis atau tidak, tapi paling tidak prosesnya itu bisa dipersingkat ya, atau bisa disederhanakan, tidak berulang-ulang. Nah, permasalahan dalam pengelolaan data referensi peserta didik, ya karena sekarang ini fokusnya masih terkait dengan peserta didik, ya banyak permasalahan itu. Yang pertama masih terdapat data atribut pokok yang diinputkan tidak lengkap dan tidak konsisten. Ini di sisi emisnya. Ya, di sisi emisnya yang memang juga kita harus akui ternyata masih ada yang tidak lengkap, tidak konsisten, tidak valid gitu ya. Saya untuk nama ibu, kemudian untuk tanggal lahir itu banyak yang ya tadi tidak konsisten dan tidak lengkap. Dan proses update data siswa mutasi dan siswa PPDB masih dilakukan dengan cara input data baru di masing-masing aplikasi pendataan, baik Dapodik maupun EMIS. Ada siswa PPDB dari SD ke MTS, itu di MTS-nya diinputkan di EMIS-nya. Demikian pula sebaliknya dari MI ke SMP, itu diinputkan lagi. Diinputkan juga di Dapodiknya. Ya. Nah, sehingga ID siswa yang bersangkutan itu akan berubah gitu ya. Sebelumnya sudah ada di sistem pendataan yang sebelumnya, diinputkan di sistem yang baru, yang lintas kementerian tadi, EMIS dan Dapodik, itu diinputkan baru sehingga tergenerate lagi ID siswanya yang baru. Nah, sehingga begitu dialirkan ke Pusdatin, datanya akan ganda. Ya, orangnya sama tapi recordnya berbeda. Karena peserta didik ID-nya tergenerate 2 kali. Atau lebih bahkan. Ya. Itu jadi karena memang tadi proses input data untuk siswa PPDB dan mutasi ini dilakukan ulang di sistem pendataan yang baru gitu ya, maka akan terjadi seperti itu. Akibatnya seorang siswa bisa tercatat 2 kali atau lebih dengan atribut ID peserta didik yang berbeda. Ya. Dan NISN siswa menjadi tidak konsisten karena pasti akan dibuatkan lagi NISN baru. Karena dianggapnya individu yang berbeda. Kemudian proses update data siswa mutasi dan PPDB idealnya dilakukan dengan cara proses tarik data, baik untuk mutasi sesama madrasah yang dihandle oleh EMIS sendiri, maupun mutasi lintas sekolah dari EMIS ke Dapodik atau sebaliknya, Dapodik ke EMIS. Next. Nah, kondisi data siswa ganda dan NISN yang berubah-ubah akan menimbulkan dampak terhadap beberapa hal ya. Misalnya proses pendaftaran akun siswa di portal LTMPT tidak dapat dilakukan simpan permanen. Karena tadi ID siswanya berbeda antara yang sudah tercatat di LTMPT dengan yang ada di Pusdatin atau di EMIS. Kemudian pendaftaran KIP kuliah juga tidak akan berhasil karena NISN yang sudah tersimpan permanen di LTMPT berbeda dengan NISN yang ada di Pusdatin. Ya tadi lagi-lagi akibat dari permasalahan siswa ganda.
Kemudian data calon peserta asesmen nasional di database Pusdatin tidak dapat ditarik oleh sistem BioAN, ya, Biodata Asesmen Nasional yang dikelola oleh Pusmenjar. Nah, untuk penguatan pengolahan data referensi pendidikan, harapan kami nanti mungkin teman-teman dari Pusdatin mohon juga menyampaikan juga seperti apa, tapi paling tidak dua hal yang ingin betul-betul kami pastikan ya dengan kehadiran emis yang baru nanti. Pertama, kepastian mekanisme pertukaran data, terutama data siswa ya, data siswa antara emis dengan Dapodik ya untuk PPDB dan mutasi. Ini mohon betul-betul bisa saling membaca, bisa saling menarik gitu ya, sehingga tidak perlu lagi proses dilakukan proses input ulang di masing-masing sistem. Kemudian penguatan SOP penerbitan dan pengolahan data referensi, baik itu mekanismenya maupun juga dari sisi waktunya. Penjaminan waktu, kapan satu satuan pendidikan itu bisa mendapatkan NPSN setelah SK izin operasionalnya itu terbit. Ya, jangan sampai terulang lagi seperti saat ini, ya mau 1 semester boleh, 1 tahun boleh, 2 tahun boleh gitu, nggak jelas. Gitu. NISN pun sama. Kan idealnya pada saat siswa itu di kelas sekarang bahkan di tingkat PAUD ya, di TK atau RA seharusnya sudah diterbitkan NISN-nya. Atau katakanlah kalaupun terlambat paling tidak di kelas 1 MI atau SD kan. Jangan sampai nunggu begitu mau lulus MI atau SD baru terbit NISN-nya. Atau bahkan ada yang baru mau lulus SMA atau aliyah, terutama aliyah baru terbit NISN-nya. Ya. Kemudian NPSN pun sama, ya. NPSN pun sama. Kemudian PTK dan juga masalah validasi NIK dengan Dukcapil. Ya. Mungkin itu teman-teman semua, Bapak Ibu, yang bisa kami sampaikan sekedar pengantar untuk diskusi dengan teman-teman Pusdatin. Harapan kita karena memang belajar dari permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi, mudah-mudahan secara bersama-sama kita bisa melakukan perbaikan, baik itu dari sisi internal emisnya sendiri, bagaimana kita bisa menjaga kualitas data yang diinputkan oleh operator, kemudian juga proses atau mekanisme aliran data ke Pusdatinnya, dan juga mekanisme penerbitan nomor-nomor referensi tadi dengan Pusdatin. Apakah menggunakan mekanisme yang lama atau kita bisa diskusikan mekanisme yang jauh lebih baik, lebih efektif gitu ya, dalam rangka percepatan layanan kita untuk proses penerbitan nomor referensi tersebut. Mungkin itu untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi untuk pemaparan materinya. Untuk agenda selanjutnya adalah pemaparan dari harapan integrasi pendidikan yang akan disampaikan oleh Pak Hafaz. Waktu dan tempat kami persilakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Hafaz. Alhamdulillah hari ini dipercaya untuk sama Pak Dodi untuk nemenin Pak Dodi di EMIS, terutama dalam pengembangan EMIS yang baru ke depannya. Terkait harapannya seperti yang sudah dikatakan Pak Dodi adalah percepatan dari semua pelayanan kita, karena prinsip kita adalah melayani ya. Jadi bagaimana kitanya nasib mengutip kata-kata dari salah satu koordinator di Kemendikbud, nomor-nomor statistik, nomor-nomor induk statistik yang ada itu bukan sekedar angka, tapi itu mempunyai nyawa. Itu kutipan saya dari kutipan Pak Manik saat pertama kali saya berkoordinasi terkait masalah integrasi ini. Dan alhamdulillah hari ini ada Mas Rohim, terima kasih sudah hadir Mas Rohim. Pak Ismail juga ada hadir sini dari teman-teman Dapodik Pusdatin Kemendikbud
Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita mencoba workshop setelah kita memaparkan apa harapan kita ke depannya. Terima kasih juga Pak Dodi atas kesempatan kali ini, sama Pak Fakih. Terima kasih Pak Fakih tadi sudah membuka acara hari ini. Dan teman-teman semua yang hadir, terima kasih teman-teman user champion terutama. Terima kasih, mohon kerjasamanya, mungkin lebih tidak kepada kerjasamanya, karena memang kita selalu bekerja bersama ya. Mohon bantuannya, mohon semuanya kepada teman-teman user champion, penanggung jawab emis di kabupaten kota dan di lembaga masing-masing, kita akan menyongsong sesuatu yang baru ke depannya, yaitu emis dalam aplikasi dan dalam teknologi kita baru. Tapi kalau misalnya proses bisnis tidak pernah kita pelajari kembali dan para sumber data, pengelola datanya tidak bergerak bersama, mungkin kekuatan emis ya tidak sepowerful apa yang kita harapkan. Jadi benar-benar semua komponen elemen yang berhubungan dengan emis kami mohon bantuannya untuk ke depannya, untuk melayani pendidikan di Indonesia, mendorong pendidikan dan mencapai tujuan besar kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, yang screen 2 Bu, boleh di screen 2 ya? Ya Bu. Tentang integrasi data pendidikan saya singkat saja bahwa ke depannya selama ini, next boleh. Ini adalah platform yang kita harapkan ke depannya. Jadi emis nanti bukan sekedar menjadi aplikasi pendataan, tapi benar-benar menjadi platform pendidikan terutama di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan diharapkan lagi menjadi platform pendidikan di Kementerian Agama pada umumnya. Ayo lanjutkan saja. Lanjutkan saja Bu. Bisa? Lanjutkan saja Bu. Nih. Selama ini yang berjalan adalah kita mengintegrasikan data melalui sebuah pola rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi antar database, antar tabel, yang rekonsiliasi itu digunakan untuk semua transaksi, sehingga rekonsiliasi itu tidak apa tuh ya, pola dan integrasi kita itu tidak terpetakan dengan baik, sehingga saat transaksi satu hal ada kebutuhan yang perlu diintegrasikan, ada 5 atribut data, tapi kita tetap mengintegrasikan kepada 15 atribut data. Karena untuk transaksi tersebut hal tersebut yang terjadi selama ini. Ke depan harapan kami mungkin bisa semoga kita tercapai ya ke depannya, bahwa kita akan next Bu. Kita akan mencoba, sebuah skenario bersama. Kalau kita tadi punya skenario sendiri, Pusdatin punya skenario sendiri pada semua transaksinya, dan akan direkonsiliasi hasil data outputnya direkonsiliasi. Kalau ke depan semoga kita bisa bersama-sama mewujudkan, kita akan mengintegrasikan data pada setiap transaksi. Nah, skenario ini diharapkan mencegah dan memudahkan setiap monitoring setiap aplikasi, setiap transaksi, sehingga kedepannya apapun, kita ambil contoh misalnya NPSN ya, penerbitan NPSN, apa yang kita lakukan di Kemenak, nanti kita per transaksi berarti benar-benar per kliknya user. Sambil contoh, kalau misalnya diizinkan dan ke depan bisa kita lakukan, saat penerbitan izin operasional, bila Kanwil sudah menerbitkan izin operasional dengan klik terbitkan izin operasional, ke depannya NPSN akan diajukan di belakang layar. Dan
yang dilihat oleh Kanwil dan pihak Kemenak termasuk lembaganya adalah monitor sampai mana pengajuan tersebut. Sehingga kita akan memangkas hal-hal yang berulang 2 kali. Nah, itu terkait proses bisnis yang kita mencoba untuk bahas bersama-sama setiap transaksinya, bagaimana proses bisnisnya sehingga nanti dapat proses bisnis yang paling efektif dan bisa dimonitoring oleh kita. Nah, hal ini kembali kepada user champion dan teman-teman lembaga sangat minta tolong sesuai kata Pak Dodi tadi, apapun skema yang kita buat, apapun teknologi yang kita pakai, tapi sumber data yang menghasilkan data tersebut tidak mendukung hal ini, skema dan rencana kita pun akan jadi sia-sia. Kalau Pak Dodi mencontohkan pelanggaran-pelanggaran, kalau Pak Dodi mencontohkan ada kesalahan-kesalahan saat memasukkan datanya, ada delay dari personal SDM-nya. Kami harap hal tersebut kita tidak memikirkannya lagi, tapi kita bersama-sama bareng kita membuktikan bahwa ke depan kita bisa bersama-sama dari data, dari sumber data pertama kali input, dan skema integrasi yang kita buat bagus, dan Pusdatin dapat melayani kita dengan baik, dan kita dapat melayani juga kebutuhan Pusdatin dengan baik, sehingga semuanya senang, semuanya terlayani, dan integrasi tercapai dengan sempurna. Oke, mungkin saya sih nggak lama-lama itu aja, karena ini ada contohnya, tapi saya nggak bahas di contoh karena saya takut kalau bahas contoh ini nanti, karena ini belum disepakati, ada keinginan bahwa dalam mutasi kita itu tidak lagi ngobrolin tentang rekonsiliasi datanya, tapi dalam mutasi kita seperti tadi NPSN, kita klik transaksi mutasi, kita sudah dapat berhubungan kontak langsung dengan apa yang ada di Pusdatin. Semoga harapan itu, kami mohon doanya, kami mohon restunya dari teman-teman semua, dari Kanwil, lembaga, dan seluruh entitas pendidikan di Kementerian Agama terutama, dan Kemendikbud pada umumnya. Semoga ke depan kita dapat menjalankan dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hafaz untuk informasi dan materinya. Sebelum kita sudahi, sedikit ada informasi dari Pak Rohim. Beliau dari Koordinator Manajemen dan Data Pendidikan Kementerian Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Rohim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Hafaz. Saya sekarang nemenin Pak Ahmad ya Pak? Muhammad Rohim. Bapak Muhammad Rohim sebagai subkoordinator subkoordinator data pendidikan manajemen data pendidikan di Pusdatin Kemdikbud. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Hari ini kita mencoba, tadi udah banyak teman-teman dari Kemenak memaparkan harapan dan keadaan hari ini. Mungkin dari Pak Rohim bisa memberikan juga sudut pandang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait integrasi ini. Kepada Pak Rohim dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada ruang sidang dan juga pada ruang sidang terhormat yang online ya. Sekiranya mungkin perkenalan dulu, jadi bisa slide saya ditampilkan di screen. Nah, Bapak Ibu, jadi mohon izin karena pimpinan berhalangan hadir, Pak Manik, jadi kebetulan ini kami menyampaikan saja, jadi terkait dengan program yang ada di Kemdikbud Pusdatin. Bapak Ibu sekalian, slide-nya bisa belum ya. Jadi kebetulan di kami Kemdikbud kita sedang berupaya menyusun permen terkait dengan satu data pendidikan dan kebudayaan. Dan ini kebetulan kalau saya sendiri sebelumnya ada di Ditjen Pendidikan Tinggi yang mengelola pengelolaan data pendidikan tinggi, dan sekarang di transfer pemain ke Pusdatin untuk mengintegrasikan data dari PAUD sampai dengan pendidikan tinggi. Nah ini cukup berat ya, karena memang dulu ketika saya juga mengelola di pengelolaan data pendidikan tinggi, sebenarnya memang ada keinginan untuk diintegrasikan dengan Dapodik karena terkait dengan data-data historical mahasiswa yang mendaftar ke pendidikan tinggi. Nah ini di tahun ini alhamdulillah ada kesempatan di situ untuk mengintegrasikan data. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rohim. Nah kebetulan saat ini diberikan tugas sebagai subkoordinator manajemen data pendidikan. Jadi karena sekarang ini sudah tidak ada struktur ya, jadi adanya fungsi-fungsi. Kalau tahun lalu itu subkoordinator untuk data dan statistik pendidikan tinggi, sekarang diubah. Jadi lebih dinamis dengan adanya struktur yang sekarang. Nah ini terkait dengan EMIS. Ya, jadi di kami dalam pengelolaan ini, jadi kita melihat juga arahan Presiden ya yang ada terkait dengan percepatan transformasi digital, karena memang sekarang ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengarah ke sana. Nah di sini ada 5 langkah yang diusung Presiden ya terkait dengan percepatan transformasi digital. Yang pertama itu segera melakukan kecepatan perluasan akses ya. Jadi akses dan peningkatan infrastruktur digital. Nah walaupun ini sebenarnya tugas dari Kementerian Kominfo, tetapi berimbas juga ke kita ya. Contohnya yang program yang kemarin internet ya, internet kuota, bantuan internet kuota itu dari situ akhirnya kita mampu melihat yang selama ini mungkin di Kominfo tidak terlihat. Ternyata ada area-area tertentu memang tidak tercoverage oleh
sinyal-sinyal telekomunikasi, bahkan di area Jawa pun masih ada. Nah, ini menjadi tugas dari Kominfo dan kita semua untuk melakukan percepatan perluasan akses. Kemudian ada persiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Nah, ini di dalamnya termasuk juga pendidikan. Ya. Pendidikan ini masuk pada ranah tersebut untuk mempercepat transformasi digitalnya. Kemudian ada percepatan integrasi pusat data nasional yang digawangi di Kominfo juga. Kemudian untuk penyiapan kebutuhan talent-talent digital ya yang punya kompetensi di situ. Yang kemudian juga terkait dengan skema pendanaan. Jadi dari arahan Presiden ini kurang lebih banyak terkait dengan tugas dan fungsi yang ada di kami di Pusdatin yang bahwasanya menjadi pusat data dan teknologi. Semua layanan-layanan juga sekarang sudah beralih pada digital, mau tidak mau kita juga harus segera berubah. Nah, ini kemudian di kami sebelumnya mungkin saya sedikit menerangkan terkait dengan tugas dan fungsi dari Pusat Data dan Teknologi Informasi. Nah, ini sesuai dengan Permendikbud yang baru 46 2019. Di sini saya kutip beberapa yang terkait dengan urusan di data dan statistik ya. Jadi ada melakukan penyusunan kebijakan tata kelola data dan statistik, menyusun instrumen dan struktur basis data terkait dengan pendidikan dan kebudayaan, mengumpulkan dan mengolah, validasi dan mengintegrasikan data, pemutakhiran data referensi, penyusunan statistik, pengembangan indikator-indikator dan metode statistik untuk pendidikan dan kebudayaan, pelayanan data dan statistik, berkoordinasi dan menginvestasi terkait dengan pengolahan data dan statistik, dan pengembangan sistem pengolahan data statistik. Nah, jadi di sini pentingnya kita dalam melakukan koordinasi juga dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal. Kadang saya merasakan sendiri kalau misalkan mengintegrasikan antar kementerian itu kadang lebih mudah daripada yang ada di internal itu. Ya, itu tantangan ya. Jadi ada tantangan tersendiri untuk kita memanage rekan-rekan kita di satu institusi. Ada juga tantangan tersendiri ketika kita berbicara terkait dengan antar lembaga. Ya. Nah, ini sebagai introduction, jadi di Pusdatin sekarang dikepalai oleh Pak Hasan ya, tingkat eselon 2. Kemudian di sini di kami di data substansi data pendidikan itu ada di Pak Manik ya sebagai koordinator, kemudian ada 3 subkoordinator lagi terkait dengan manajemen data pendidikan, kemudian data pendidikan dan juga statistik pendidikan. Jadi ini dibedakan antara data dan statistik ya, karena memang beda. Bisa next. Nah, kemudian dalam penyelenggaraan satu data pendidikan, jadi ini masih draft ya, tapi insya Allah sih 95% sudah fix. Nah, ini penyelenggaraan satu data pendidikan ini merupakan revisi dari nanti permen terkait dengan Dapodik dan juga permen terkait dengan pangkalan data pendidikan tinggi. Di sini ada beberapa fungsi, ada wali data dan produsen data, ada pendaya guna data sebenarnya. Cuman saya highlight 2 saja. Ada wali data dan produsen data. Nah, di sini wali data adalah wakil resmi dari kementerian yang sehubungan dengan interoperabilitas data dengan kementerian lain. Dan juga wali data ini melekat pada instansi ya yang memiliki fungsi dalam pengelolaan data itu sendiri. Jadi secara fungsi memang di Pusdatin, di subkoordinasi data dan pendidikan tinggi, di wali data ini otomatis melekat ke kami ya. Nah, di sini fungsinya adalah mengkoordinasikan terkait standar data.
standar datanya, metadatanya, dan kaidah operabilitasnya. Nah, jadi terkait data pendidikan dan kebudayaan, itu referensinya ke kami ya terkait dengan standar datanya juga. Jadi nanti harapannya juga dari teman-teman EMIS, Kemenak dan juga kementerian lain, jika kita bicara pendidikan nanti supaya memudahkan integrasi ya kita harus mempunyai referensi yang sama. Jadi standar datanya yang sama, punya metadata yang sama, kesepakatan dalam interoperabilitasnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian prosesnya seperti apa dan kode-kode yang digunakan referensi dan kode induk itu seperti apa. Nah, itu menjadi hal mutlak ya dalam integrasi supaya kita lebih efisien. Nah, kemudian produsen data ini yang mengumpulkan data. Kalau istilah produsen data ini melekat pada unit utama yang dia mengumpulkan data sesuai dengan lingkupnya ya, tugas dan fungsi di lingkupnya. Misalkan Ditjen Pendidikan Tinggi ya mengumpulkan data pendidikan di bidang pendidikan tinggi. Nah, di EMIS ini mengumpulkannya, EMIS ini kita anggap produsen data juga ini sebenarnya. Karena banyak sekali sekolah pendidikan tinggi juga yang ada di bawah Kemenak. Jadi bahkan dari bawah sampai pendidikan tinggi ya. Nah, ini mengumpulkan data sesuai dengan standar yang sudah kita tentukan. Jadi tugas utamanya sebenarnya di situ. Next. Nah, kemudian target umum di kami untuk 2021 ini adalah khususnya di tempat saya adalah adanya pengembangan untuk big data pendidikan dan juga backbone data pendidikan. Ini yang kami upayakan ya pada tahun-tahun ini dan ini menjadi salah satu quick win kementerian untuk tahun ini. Nah, next. Nah, kemudian definisi data pendidikan. Jadi ini kalau sebelumnya mungkin Bapak Ibu mendengar data pendidikan itu ada 4 area ya. Ada satuan pendidikan, pendidikan tenaga pendidikan, dan peserta didik, serta substansi pendidikan. Nah, ini dengan adanya bergabungnya pendidikan tinggi, jadi dalam permen ini kita revisi bahwa yang disebut data pendidikan tinggi, pendidikan itu meliputi satuan pendidikan, pendidik dan tenaga pendidikan, peserta didik, substansi pendidikan, kemudian penelitian pendidikan tinggi, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang 2 poin ini adalah melekat pada pendidikan tinggi ya, terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ada penyelenggaraan pendidikan. Ini yang ada di rancangan permen terkait dengan satu data pendidikan dan kebudayaan. Lanjut. Nah, di manajemen data, nah ini mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar bahwasanya adanya platform pendidikan ini salah satu memang program prioritas Mas Menteri terkait dengan digitalisasi pendidikan ya, adanya platform pendidikan. Dan di sini ada guru penggerak, kampus merdeka dan macam-macam yang bersumber pada data-data yang ada di kementerian. Jadi mungkin yang perlu Bapak Ibu pahami juga, sebenarnya Dapodik itu masih menjadi bagian dari data pendidikan. Artinya tidak semua data itu ada di Dapodik, gitu ya. Sehingga kami harus mengintegrasikan data itu dari mana-mana, mungkin dari sumber EMIS termasuknya untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di platform pendidikan ini. Ya, seperti kemudian dan ada sistem asesmen nasional, ada SIPLA, ada PKPM dan macam-macam, banyak sekali sistem yang berjalan di kementerian. Dan ini menjadi juga apa namanya ya, kendala juga ya, problem juga di mana pengintegrasian data itu harus
terjadi ya, tetapi sistemnya terpisah-pisah. Nah ini upaya yang diperlukan adalah pertama memang adanya integrasi pada data center yang dikelola oleh Kemdikbud. Karena ternyata banyak sekali ya data centernya. Kemudian kedua ada integrasi data warehouse yang dikelola dengan platform pendidikan itu sendiri. Kemudian ada pemanfaatan cloud computing supaya layanan itu lebih efisien. Nah ini upaya dalam peningkatan untuk kualitas platform pendidikan. Next. Nah Bapak Ibu, jadi ini inisiatif dari kami di manajemen data pendidikan bahwasanya kita harus segera mengembangkan sebuah skema baru yang disebut sekarang mungkin lebih dikenal dengan big data management ya. Cuman sebelum kita bicara big data, apa sih yang disebut big data itu ya? Itu perlu dipahami juga. Jadi kalau ngomong big data, pertanyaannya apakah Dapodik itu sudah masuk kategori big data? Apakah EMIS sudah masuk kategori big data? Itu bisa jadi pertanyaan. Nah kalau kita bicara big data, itu paling tidaknya ada minimal 3 aspek ya. Biasanya dikenal dengan 3V. Pertama volume ya. Kita bicara dari sisi volume, yang namanya big data itu misalkan ukurannya sudah terabyte ya, petabyte itu udah masuk big data. Nah kalau Dapodik itu kemarin ya 10 teran ya ada. Ya sebenarnya masih so-so aja ya, belum big data banget lah ya. Nah itu dari segi volume. Sekarang kalau kita lihat dari segi varian, ya varian itu keberagaman datanya, tipe datanya. Nah, data yang ada di Dapodik itu masih berupa structured database. Nah, kalau big data itu kita sudah ngomong objek ya. Jadi datanya sudah tidak hanya berupa tabel, tapi udah ada media ya, mungkin video atau mungkin gambar, nah macam-macam. Itu dari sisi variasi. Kemudian dari sisi velocity ya, velocity kecepatan akses, ya, kecepatan pertukaran data. Nah, biasanya kalau big data kita udah ngomong real time data ya. Kita udah ngomong misalkan integrasi dengan Kemdikbud dengan EMIS misalkan itu sudah terjadi secara real time. Jadi saat mungkin dari layanan perizinan yang ada di EMIS atau ke Kemenak diklik gitu ya, itu langsung masuk ke Kemdikbud. Nah itu udah real time access ya. Nah itu dari segi velocity-nya. Nah 3 digabungkan ini udah kita ngomong big data. Nah di sini dengan bergabungnya pusat data dan statistik yang dulu disebut di Kemdikbud dengan Pustekom ya yang mengurusi teknologi. Nah di sana sebenarnya di Pustekom dulu ada namanya konten pembelajaran. Ya data-datanya semuanya berupa produk digital, konten-konten pembelajaran. Nah kemudian ada dari radio edukasi ya berupa file-file suara. Nah ini sebenarnya punya potensi besar untuk di manajemen bersama, artinya diintegrasikan. Nah di sini kalau kita lihat big data itu dia ada source, ada proses ingestion, ada proses dan storing data itu sendiri, ada akses dan ada pemanfaatan data itu. Nah di sini source kalau kita identifikasi ini ada banyak tapi besarannya seperti ini, ada Dapodik, ada Predikti, ada konten pembelajaran, ada EMIS juga, ada eksternal lainnya. Nah ini bagaimana cara kita mengingestnya data itu. Nah sekarang ini mungkin dilakukan dengan mekanisme database ya, mas, pertukaran database yang agak ribet juga. Nah ini dengan ingest ini sebenarnya sudah ada namanya
tool integration ya yang bisa kita gunakan untuk mengambil data, ketukaran data secara real time atau batch processing yang kemudian tinggal kita masukkan ke data lake, baru kemudian ke data warehouse dan jadi data mart sehingga nanti bisa digunakan ke business insight-nya ya. Apakah untuk keperluan scorecard ya. Ini scorecard ini sistem yang sedang kami kembangkan untuk memonitoring indikator pendidikan ya. Jadi dari data yang dikumpulkan di kami, keluar indikator-indikator pendidikan, nah itu akan ditampilkan pada satu dashboard yang dinamakan scorecard. Nah, kemudian ada platform pendidikan itu sendiri. Jadi di sini proses manajemennya, kemudian ada data governance-nya, ya terkait dengan metadata, data quality-nya itu termasuk dengan proses verbal yang ada di sekarang ini berjalan. Ada data security dan ada data lineage-nya. Data lineage ini menggambarkan historical data itu dipindahkan kemana saja. Nah ini paling tidak skema yang akan kita kembangkan juga nanti terkait dengan Kemenak juga tentu karena di sini sebagai source dan juga sebagai pengguna juga. Nah ini ada dua sisi ya, sehingga patut dipertimbangkan juga. Ini terkait dengan big data management. Next. Nah, next saja. Nah ini sama. Jadi kalau ini aliran data yang sekarang terjadi, bahwasanya ada beberapa sumber pendataan yang besar dari produsen data yang ada di kami ya, Dapodik, ada ini juga. Dan ini data ini harus masuk ke wali data. Masalahnya memang yang sekarang terjadi itu adalah standar datanya berbeda ya antara Dapodik dan pendidikan tinggi. Mungkin juga dengan EMIS juga berbeda. Nah ini yang jadi problematika bagaimana semua data yang masuk itu nanti jadi satu kesatuan sehingga kita mudah membacanya. Next, 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 next. Nah ini aja. Nah ini interoperabilitas. Jadi mengapa kita berkumpul di sini, kita ke depan kita ingin membicarakan terkait dengan potensi interoperabilitas sistem ya. Jadi yang namanya interoperabilitas itu adalah kapasitas dari suatu produk atau sistem informasi untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk dan sistem lain. Ya. Nah ini urgensinya tentu saja karena adanya pulau-pulau data dan informasi dan peningkatan kualitas mutu. Ini urgensi yang memang sekarang terjadi. Jadi kalau kita bicara interoperabilitas ini, kita tidak hanya ngomong masalah datanya sendiri, tapi juga sistemnya dan juga proses bisnis yang ada di situ ya. Jadi tidak hanya sistem dan data, tapi proses yang ada di situ. Jadi kalau kita ngomong masih pertukaran data, itu masih ngomong masalah datanya. Tapi kalau sudah interoperabilitas paling ideal adalah sistem dengan sistem ya. Karena nanti ini menjadi mempermudah untuk layanan publiknya kita. Next. Nah ini mekanisme interoperabilitas ini juga sudah kita masukkan dalam rancangan permen, bahwasanya ada mekanisme interoperabilitas yang tadi kaidahnya ditentukan oleh wali data. Ya. Dan interoperabilitas ini harus dilakukan melalui sistem elektronik ya, yang berbasis pada service. Ya, bisa menggunakan service bus, API gateway atau metode-metode lain. Yang penting dia harus by system. Ya, kemudian ada mekanisme data balikan. Ya, tentu saja ketika kita menggunakan data, harapannya outputnya itu kembali juga ke kami. Jadi kita misalkan sekarang kita lagi memberikan data untuk vaksinasi guru ya ke Kementerian Kesehatan.
kita memberikan data PTK, nanti data balikannya kita harus punya data berapa PTK atau PTK mana yang dia sudah dapat vaksin. Seperti itu. Jadi harus ada data balikan dan juga dikembalikan melalui sistem elektronik ya. Ya, tapi bisa juga manual kalau untuk balikan. Next. Bisa di next. Nah, ini konsepnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu, ini yang saya lakukan juga di Ditjen Pendidikan Tinggi. Bahwasanya kita punya service bus ya. Data, jadi semua data itu di-publish di situ. Jadi kita punya namanya API Market yang sumbernya itu dari pangkalan data. Nah, kemudian ada sistem-sistem yang memanfaatkan ya. Jadi ada sistem layanan misalkan sertifikasi dosen. Nah, sertifikasi dosen mengambil data dari service bus tersebut, kemudian data itu diproses pada layanan tersebut, kemudian outputnya harus kembali lagi ke pangkalan data melalui service bus tadi. Nah, ini konsep yang sudah berjalan sehingga adanya integrasi tadi, interface tadi harusnya memperkaya data yang ada di pangkalan data. Nah, ini sudah terjadi di pendidikan tinggi sehingga ketika dia sedos selesai, si guru tidak perlu lagi melakukan update dosennya. Pokoknya dari sistem udah update, tiba-tiba di portofolionya muncul, oh udah ada sertifikat dosennya. Oh sudah ada sertifikat uji kompetensinya, seperti itu. Nah, konsep ini yang mungkin ingin saya terapkan juga karena ketika kemarin analisis ternyata masih banyak yang terputus-putus ya. Contohnya Ditjen GTK yang mengelola sertifikasi guru, ternyata sistemnya outputnya belum nyambung ke Dapodik. Sehingga merepotkan, ada kerjaan 2 kali lagi. Nah, ini yang ingin kita selesaikan tentunya. Next. Nah, ini API Gateway yang sekarang kita kembangkan di Pusdatin, ini masih prototipe ya. Jadi fungsi di sini adalah sebagai media ya, yang nanti untuk melakukan integrasi. Jadi nanti ketika dengan Kemenak, EMIS, ya kita melalui API Gateway ini. Di sini ada fungsi untuk autentifikasi, otorisasi, routing, mediasi, dan routing. Jadi semua data bisa terbuka di sini. Dan ini ketika kita gunakan, kemudian ternyata di kami ada perubahan struktur misalkan ya. Nah, di sini akan tetap. Jadi artinya apapun yang dipublish melalui sini strukturnya bisa saja di belakangnya itu berbeda ya. Jadi seperti ini. Jadi ke depan sih intinya inginnya kita mengopen data ya, khususnya data referensi. Data referensi itu harus diopen supaya yang mengembangkan sistem, yang ingin mengembangkan sistem itu punya referensi yang sama. Misalkan referensi operasional terkait dengan jenis kelamin, kemudian wilayah, kemudian jenjang. Nah, semacam itu harusnya sih di open. Jadi semua bisa mengakses ketika mau membuat pendataan, dia bisa menggunakan kode referensi yang kita gunakan. Nah, tapi untuk data-data master, data pokok ya tentu saja ada autentifikasinya. Seperti itu. Next. Nah, jadi gambarannya arsitekturnya seperti ini. Jadi kita punya API Gateway yang di depan tadi, yang merupakan marketplace-nya untuk API. Nah, kemudian di belakang ada service-service yang melayani, misalkan untuk pengajuan NUPTK. Nanti kita buatkan proses di belakang untuk memproses NUPTK itu, ya, misalkan dengan integrasi dengan Dukcapil, dengan manapun itu, dengan sistem lain kita bisa lakukan dan itu bisa langsung terupdate di data.
Ini gambaran arsitekturnya. Next. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti kita akan membicarakan lagi terkait dengan detail apa yang bisa kita integrasikan ya Pak Nafis ya. Kalau dari sisi kami sih sebenarnya prinsipnya karena ini untuk kepentingan umat juga ya, artinya kita tidak ingin mempersulit. Ya, kalau ada yang bisa disimpelkan kita simpelkan ya. Selama itu kita sepakati bersama. Ya apa yang bisa itu sih intinya karena tujuannya adanya teknologi itu kalau bisa mempermudah bukan mempersulit. Jadi kalau misalkan ada kita pakai teknologi tapi kita masih sulit, berarti perlu kita pertanyakan lagi prosesnya itu benar atau tidak. Mungkin seperti itu dari saya Pak Hafaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohim. Terima kasih atas paparannya. Kita ketahui bahwa sebenarnya ya selain karena amanah dan secara visi kita sama ya Pak. Tidak berubah. Secara prinsip kita sama bahwa integrasi data itu harus dilakukan dan memudahkan, teknologi itu memudahkan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman juga yang telah hadir baik fisikal ataupun virtual. Terima kasih. Semoga ke depan kami mohon doa restunya kita dapat melayani di dalam dunia pendidikan ini dengan lebih baik. Saya kembalikan kepada MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Pak Rohim. Dan untuk materi acara hari ini sudah kita cukupkan. Terima kasih atas keikutsertaan dari Bapak dan Ibu semua, baik yang di online atau maupun yang di offline. Semoga apa yang kita cita-citakan untuk mengintegrasikan data EMIS dengan data Pusdatin bisa tercapai, dan kita doakan juga EMIS bisa digunakan seluas-luasnya oleh seluruh operator maupun kepala lembaga di seluruh Indonesia. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.